Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Mari kita bangun channel ini agar tetap menjadi wasilah yang baik dalam menyebarkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bagi Anda yang telah subscribe dan menonton video ini, saya doakan semoga selalu dilancarkan usahanya oleh Allah dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Di sebuah kota kecil di Indonesia, hari itu menjadi titik balik besar dalam hidup Mamei. Ia, seorang pembantu rumah tangga yang sederhana, sedang duduk di depan televisi, menonton acara gosip selebriti. Di tengah kebosanan dan keputusasaannya, layar televisi tiba-tiba menampilkan iklan tentang undian besar. Suara pembawa acara mengumumkan bahwa salah satu warga kota telah memenangkan hadiah utama. Mamei, yang selama bertahun-tahun membeli tiket undian tanpa hasil, merasa bahwa keberuntungan tak akan pernah memihak padanya. Namun, ketika nomor pemenang diumumkan, 05, 09, 16, 17, 24, dan 43, ia terperangah. Ia hampir terjatuh dari sofa ketika menyadari bahwa nomor-nomor itu miliknya. Tanpa disangka, Mamei kini menjadi jutawan baru di Bali. Pada usia 25 tahun, Mamei tak pernah menyangka mimpinya akan terwujud. Dengan jantung berdebar-debar, ia memeriksa tiketnya berulang kali, memastikan bahwa keajaiban ini nyata. Setelah kenyataan meresap, ia dihadapkan pada keputusan besar. Ia harus memberitahu suaminya, Daris, seorang teknisi listrik berusia 30 tahun yang telah menjadi suaminya selama 4 tahun. Mereka hidup sederhana, tanpa anak, meski Daris memiliki seorang putri dari hubungan sebelumnya. Meski hubungan mereka stabil, Mamei sering merasa terbebani oleh masalah keuangan yang menekan. Alih-alih membagikan kebahagiaan ini dengan Daris, Mamei justru memutuskan untuk menyimpan kabar kemenangan ini untuk dirinya sendiri. Ia ingin menikmati kekayaannya tanpa harus berbagi, dan memutuskan untuk bercerai dengan Daris, merencanakan agar semua harta tetap di tangannya. Ia mulai memikirkan cara agar Daris setuju menandatangani perjanjian perceraian tanpa curiga. Malam itu, ketika Daris pulang ke rumah, ia menemukan barang-barangnya berserakan di ruang tamu. Bingung, ia bertanya apakah mereka akan bepergian. Dengan nada dingin, Mamei mengumumkan bahwa ia ingin berpisah. Daris terkejut dan mencoba meyakinkan Mamei dengan cinta yang mereka miliki, tetapi Mamei tetap teguh. Dalam waktu singkat, Daris diusir dari rumah mereka. Tetangga mulai bergosip, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu tetangga, Siti, yang merasa iba melihat Daris yang kebingungan, menawarkan bantuannya. Ia membantu Daris mengumpulkan barang-barangnya dan mengajaknya berbicara sambil menenangkan dengan secangkir kopi. Daris kebingungan, tidak memahami alasan di balik sikap tiba-tiba Mamei. Siti yang penasaran mulai menggali lebih dalam, mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan perubahan drastis dalam hidup Mamei. Di sisi lain, Mamei tenggelam dalam mimpi kemewahan. Ia mulai membayangkan tas mewah, mantel bulu, dan kehidupan yang selama ini hanya bisa ia lihat di televisi. Ia merasa sudah membuat keputusan tepat dengan meninggalkan Daris dan yakin bahwa hidup mewah menantinya. Keesokan harinya, Mamei mulai menyusun rencana untuk masa depannya, termasuk mengurus perceraian dan mencari pengacara terbaik untuk memastikan Daris tidak mendapatkan apa-apa dari kekayaannya. Sementara itu, Daris, dengan bantuan Siti, mencoba bangkit dan mencari tempat tinggal baru. Namun, perasaan sakit hati dan kebingungan terus menghantuinya. Siti, yang semakin penasaran dengan perubahan drastis Mamei, mulai menyelidiki lebih lanjut. Ia berbicara dengan tetangga lain dan memperhatikan perilaku Mamei yang berbeda. Mamei mulai sering terlihat menghadiri acara-acara mewah dan berkumpul dengan orang-orang baru yang tidak biasa ia temui sebelumnya, semakin menambah kecurigaan Siti bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap.
Di tengah kegembiraan dengan rencana barunya, Mamei mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa ia jelaskan. Meskipun kekayaan ada di tangannya, ia mulai mempertanyakan keputusannya. Sementara itu, di kota kecil itu, gosip tentang Mamei dan Daris semakin menyebar, dan kisah mereka menjadi topik hangat di media sosial lokal. Saat Mamei melangkah lebih jauh dalam rencananya, ia mulai menyadari bahwa uang tidak selalu bisa menghapus segala masalah. Sementara Siti, dengan tekad kuat untuk menemukan kebenaran, terus menyelidiki, dan semakin dekat pada fakta bahwa kekayaan yang baru diperoleh Mamei mungkin adalah alasan sebenarnya di balik perpisahan yang tiba-tiba itu. Semakin banyak hal terungkap, semakin banyak misteri yang menyelimuti kehidupan Mamei dan Daris, membuat seluruh kota semakin penasaran dengan akhir dari kisah ini. Daris, di tengah kehidupan barunya, berjuang keras untuk menemukan pijakan yang kokoh. Ia mencari dukungan dari teman dan keluarganya, berusaha memahami kejadian di balik perceraian yang tiba-tiba. Percakapan dengan teman-temannya mengarah pada spekulasi bahwa ada alasan lain di balik keputusan Mamei, sesuatu yang tak tampak di permukaan. Semakin lama, Daris mulai mempertanyakan perannya dalam pernikahan mereka dan kemungkinan adanya motif tersembunyi yang mendorong Mamei. Sementara itu, gosip tentang drama Mamei dan Daris semakin memanas di lingkungan mereka. Setiap tetangga menambahkan versinya sendiri, membuat cerita semakin berkembang dan semakin jauh dari kenyataan. Di tengah penyelidikannya, Siti menemukan petunjuk baru. Seorang kenalan lama Mamei mengungkapkan bahwa ia memiliki hubungan dengan seorang investor lokal yang berpengaruh. Hal ini membuat Siti semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik keputusan Mamei untuk meninggalkan Daris. Mendalami penyelidikannya, Siti bertekad untuk menemukan kebenaran. Di sisi lain, Daris mulai merasakan bahwa ia sebenarnya tidak benar-benar mengenal Mamei seperti yang ia kira. Ia mulai merenungkan apa yang sebenarnya terjadi selama pernikahan mereka. Rasa sakit akibat pengkhianatan berubah menjadi keinginan untuk menemukan jawaban. Pencarian ini membuat Daris mulai mempertimbangkan apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki keadaan, atau setidaknya memahami lebih dalam alasan Mamei. Kisah Mamei dan Daris menjadi topik utama di kota itu, sementara mereka menjalani hidup masing-masing yang kian kompleks. Siti, yang tak henti-hentinya menyelidiki, memutuskan untuk mengikuti jejak hubungan Mamei dengan investor lokal tersebut. Ia yakin hubungan ini memegang kunci penting dalam memahami perubahan drastis dalam hidup Mamei. Di sisi lain, Mamei menikmati kehidupan barunya sebagai orang kaya. Ia berinvestasi dalam berbagai proyek dan terlibat dalam kegiatan filantropi, berusaha membangun citra positif di depan publik. Namun, meskipun kehidupannya terlihat sempurna dari luar, perasaan gelisah mulai menyelimutinya. Kekayaan yang baru saja ia raih ternyata tidak serta-merta membawa kebahagiaan yang ia harapkan. Semakin lama, kecemasan tentang masa depan mulai tumbuh di dalam dirinya. Daris, yang semakin terisolasi, terus mencari jawaban. Percakapan dengan mantan rekan kerja Mamei mulai mengungkap sisi lain dari kehidupan Mamei yang tidak ia ketahui. Mamei rupanya menghadapi tekanan keuangan dan emosional yang jauh lebih besar sebelum ia memenangkan undian. Daris pun mulai meragukan apakah ada pengaruh dari pihak ketiga yang memanfaatkan situasi sulit tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Selagi Daris semakin dalam mengungkap hubungan antara investor dan hadiah undian, ia menemukan fakta mencurigakan tentang keterlibatan investor dalam transaksi properti yang bertepatan dengan perubahan sikap Mamei. Daris merasa bahwa ia berada di ambang mengungkap kebenaran besar, tetapi ia juga menyadari bahwa setiap langkahnya harus hati-hati, karena kesalahan bisa membawa konsekuensi yang tak terduga. Sementara itu, Siti berhasil mengatur pertemuan dengan investor misterius tersebut. Pertemuan itu menjadi ajang adu kecerdasan, di mana Siti berusaha menggali informasi tanpa menyingkap terlalu banyak. Ia tahu bahwa pengusaha ini memiliki peran besar dalam transformasi kehidupan Mamei, tetapi belum jelas seberapa dalam keterlibatannya. Ketegangan di kota semakin meningkat,
dengan gosip yang terus berkembang dan menambah lapisan baru pada cerita yang sudah rumit. Kehidupan Mamei, Daris, dan Siti semakin terjalin dalam jaring-jaring intrik dan rahasia yang lebih besar dari yang mereka duga. Setiap karakter terlibat dalam pencarian akan kebenaran, kekuatan, dan penebusan, sementara langkah-langkah yang mereka ambil akan membentuk nasib mereka masing-masing. Daris, yang kini bertekad untuk menemukan kebenaran, mulai mengumpulkan bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara investor dan hadiah undian yang dimenangkan oleh Mamei. Sementara itu, Mamei semakin terjerat dalam dunia sosial yang baru, berusaha menutupi rasa cemasnya dengan pesta dan kegiatan amal. Namun, di balik semua itu, ketakutan akan penyelidikan Daris terus menghantuinya. Investor misterius juga mulai menyadari bahwa ada pihak yang mencoba mengungkap lebih banyak tentang dirinya. Dia meningkatkan langkah-langkah untuk melindungi identitas dan bisnisnya, sementara Siti semakin yakin bahwa ia mendekati pengungkapan besar. Plot cerita telah siap untuk perubahan besar, dengan setiap karakter menghadapi masalah dan tantangan mereka masing-masing. Cerita ini masih jauh dari selesai, dengan intrik yang terus berkembang, menyiapkan panggung untuk pengungkapan dan konflik baru. Ketegangan semakin meningkat ketika Siti terus menyelidiki transaksi properti yang terkait dengan investor misterius. Penyelidikannya mulai mengungkap pola-pola yang menunjukkan adanya jaringan kompleks properti yang terhubung dengan perusahaan-perusahaan cangkang. Meskipun bukti konkret masih belum ia temukan, keyakinan Siti semakin kuat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Di sisi lain, Daris menemukan kontak lama Mamei yang ternyata memiliki informasi penting. Rudy, mantan rekan kerja mereka, pada awalnya ragu untuk terlibat, tetapi akhirnya memberikan wawasan baru tentang peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Informasi dari Rudy memberikan Daris petunjuk baru yang memperkuat kecurigaannya. Mamei, yang sibuk membangun posisinya dalam masyarakat, mulai menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh dan merencanakan acara amal besar untuk meningkatkan citra dan visibilitasnya. Pesta tersebut menjadi perhatian banyak orang di kota, yang penasaran dengan si jutawan baru dan kemewahan yang ia tunjukkan. Investor misterius, sadar akan perhatian yang semakin besar terhadap dirinya, memutuskan untuk mengambil langkah tambahan guna melindungi kepentingannya. Ia menyewa detektif swasta untuk menyelidiki potensi ancaman terhadap privasi dan keamanannya. Dengan langkah-langkah keamanan yang semakin ketat di sekelilingnya, investor ini memastikan bahwa informasi sensitif tetap tersembunyi. Sementara itu, Siti yang bertekad untuk tidak langsung terlibat dengan investor, mengamati pergerakan di sekitar acara amal Mamei. Ia yakin bahwa pesta ini bisa menjadi kesempatan untuk mengungkap lebih banyak tentang hubungan Mamei dan aktivitas terbarunya. Namun, ia harus bertindak hati-hati agar tidak menarik perhatian dan membahayakan dirinya. Daris, yang masih merasa terasing, juga memutuskan untuk menyusup ke pesta tersebut. Namun, ia berada di persimpangan, apakah ia akan menghadapi Mamei dengan informasi yang telah ia kumpulkan atau melanjutkan penyelidikannya untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Setiap langkah bisa berdampak besar, baik pada dirinya maupun pada perkembangan situasi yang semakin memanas. Pada hari pesta amal, seluruh kota dipenuhi dengan antusiasme. Gedung mewah tempat acara berlangsung dihiasi dengan bunga eksotis dan lampu yang berkilauan. Para tamu dari kalangan elit berkumpul, termasuk beberapa tokoh berpengaruh yang secara langsung maupun tidak langsung terhubung dengan investor misterius. Siti, yang menyamar sebagai staf acara, berkeliling tempat pesta, mengamati percakapan tentang akuisisi properti baru oleh Mamei. Namun, ia masih ragu apakah hal ini terkait dengan penyelidikannya. Daris juga menyelinap ke pesta, meskipun ia merasa tidak nyaman di antara para tamu elit. Ia mengamati dari kejauhan, berharap bisa mendapatkan akses ke area belakang yang ia yakini bisa memberinya petunjuk lebih lanjut tentang investor dan hubungannya dengan Mamei. Saat Siti berusaha tidak menarik perhatian, ia mendengar percakapan antara dua tamu penting tentang dokumen rahasia yang tersimpan di brankas di ruang konferensi.
Ia merasa bahwa dokumen ini mungkin berkaitan dengan penyelidikannya dan memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam. Namun, keamanan yang ketat membuat setiap gerakan harus hati-hati. Daris, yang mengamati petugas keamanan berbicara dengan salah satu asisten Mamei, melihat peluang untuk mengikuti petugas tersebut. Ia berharap hal ini bisa membawanya ke informasi penting atau setidaknya ke area yang kurang diawasi. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi juga hadir di acara tersebut. Jurnalis ini, yang diundang secara diam-diam, berniat mencari skandal yang dapat ia ungkap. Dikenal karena pendekatannya yang agresif, ia ingin mengekspos kehidupan Mamei yang penuh misteri. Di tengah malam yang penuh intrik, interaksi antara Daris dan jurnalis ini menciptakan skenario yang semakin rumit dalam upaya mereka masing-masing untuk menemukan kebenaran. Siti, yang menyusup lebih dalam, mendapati sekelompok orang berkumpul di ruang rapat mewah di dalam gedung. Di ruangan yang dipenuhi dokumen dan diskusi panas, Mamei memimpin pertemuan dengan para tamu berpengaruh, termasuk investor real estate terkenal, seorang pengacara papan atas, dan konsultan keuangan. Mereka semua terlibat dalam pembicaraan serius tentang masa depan investasi Mamei dan langkah-langkah strategis yang akan diambil. Di tengah suasana yang elegan namun penuh konspirasi ini, rahasia besar mulai terbuka, dan konfrontasi yang lebih besar sudah dekat. Siti, yang menyamar sebagai pelayan, berhasil menemukan cara untuk menyusup ke ruangan tersebut. Dengan hati-hati, dia berdiri di dekat pintu, menyimak setiap kata yang diucapkan oleh kelompok itu. Mereka sedang mendiskusikan investasi besar dalam sektor properti dan strategi pasar keuangan. Namun, yang paling menarik perhatian Siti adalah seringnya mereka menyebutkan seorang investor misterius, terutama terkait proyek real estate baru yang sepertinya sangat penting bagi semua yang hadir. Pada malam yang sama, Daris juga berhasil menyusup ke area pemeliharaan. Di sana, petugas keamanan sibuk menangani masalah teknis yang sempat dilaporkan sebelumnya. Meskipun Daris menemukan beberapa area yang kurang diawasi, ia menyadari bahwa untuk mengakses bagian yang lebih terlarang, dia harus lebih berhati-hati agar tidak dicurigai. Saat mengintai dari balik koridor, Daris melihat seorang petugas keamanan sedang berbicara dengan seorang asisten yang membawa map dokumen. Merasa ada sesuatu yang penting, Daris mengikuti asisten tersebut hingga ke sebuah kantor di lantai atas. Namun, saat tiba di depan pintu, Daris mendapati pintunya terkunci. Sementara itu, seorang jurnalis investigasi yang masuk ke pesta dengan dalih meliput acara, diam-diam menjelajahi ruang kontrol kamera keamanan. Dia yakin bahwa di sana mungkin ada rekaman atau bukti yang bisa mempermalukan atau bahkan mengungkap aktivitas mencurigakan Mamei. Ruang kontrol tampak kosong, memberi kesempatan bagi jurnalis itu untuk memeriksa monitor dan mencari petunjuk lebih lanjut. Situasi semakin tegang ketika ketiga tokoh ini, Siti, Daris, dan sang jurnalis, sedang dalam misi masing-masing untuk mengungkap misteri yang berlapis. Di dalam ruang rapat, diskusi rahasia tentang strategi dan negosiasi semakin mengarah pada jaringan kekuasaan yang rumit. Siti, Daris, dan sang jurnalis sama-sama mengejar petunjuk, dengan kebenaran tentang investasi Mamei dan keterlibatan investor misterius semakin sulit dijangkau. Ketika Siti akhirnya berhasil menyusup ke ruangan tambahan, dia menemukan serangkaian dokumen penting dan sebuah laptop. Dengan perasaan gugup, dia memeriksa isi kertas-kertas itu dan menemukan bukti adanya konspirasi besar, termasuk transaksi mencurigakan dalam jumlah besar dan nama seorang investor misterius yang selama ini menjadi sorotan. Di sisi lain, Daris menemukan jendela samping yang sedikit terbuka di kantor yang terkunci. Setelah berhasil masuk, dia menemukan sebuah brankas. Dengan usaha keras, dia berhasil membukanya dan menemukan dokumen-dokumen rahasia yang merinci rencana untuk merusak investasi besar di sektor properti. Salah satu dokumen tersebut mengungkap nama-nama penting, termasuk Mamei, yang terlibat dalam skema pencucian uang. Sementara itu, jurnalis investigasi yang memeriksa ruang kontrol keamanan menemukan sebuah hard drive yang terlupakan. Setelah memeriksa isinya,
dia menemukan rekaman yang menunjukkan pertemuan rahasia antara Mamei dan sejumlah orang. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa Mamei sedang merencanakan manipulasi pasar dan pengalihan dana untuk kepentingan pribadinya. Ketika ketiga jalur ini bertemu, kejutan besar pun terungkap. Siti, Daris, dan sang jurnalis akhirnya mengetahui bahwa investor misterius yang dibicarakan selama ini ternyata adalah mantan mitra bisnis Mamei, yang selama ini dianggap telah menghilang. Puncak cerita terjadi saat ketiga tokoh utama bertemu di ruangan yang sama di lantai bawah gedung. Di sana, Mamei muncul dengan senyum penuh perhitungan. Dia mengungkap bahwa investor misterius sebenarnya adalah dirinya sendiri, menggunakan identitas alter ego untuk menjalankan skema manipulasi pasar. Tujuannya adalah merusak harga properti agar bisa membelinya dengan harga murah dan mengumpulkan kekayaan yang lebih besar. Pada akhirnya, semua yang terjadi hanyalah bagian dari rencana Mamei yang cermat. Dia berhasil menipu semua orang di sekitarnya, menciptakan jaringan intrik dan manipulasi yang memutarbalikkan kenyataan. Kisah ini berakhir dengan pengungkapan mengejutkan bahwa sang dalang sebenarnya sudah mengendalikan setiap langkah sejak awal, membuat semua orang mempertanyakan kebenaran yang mereka pikir telah mereka temukan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk lebih banyak kisah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.